Noviatul Aini dengan NIM 11820600048, mahasiswi semester 5, kelas B, Pendidikan Biologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini seperti yang sudah terlihat, saya akan melakukan sebuah praktikum, yaitu mengenai praktikum osmosis, di mana osmosis ini adalah perpindahan molekul pelarut atau air melalui selaput semi permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang akan digunakan. Sebelum mengetahui alat dan bahan yang akan digunakan, kita harus mengetahui tujuan praktikum terlebih dahulu. Tujuan praktikum pada praktikum kali ini yaitu merancang penelitian osmosis pada kentang, mengobservasi rata-rata atau kuantitatif perubahan ukuran kentang yang mentah dan matang, kemudian mengobservasi kondisi kentang secara kualitatif pada larutan sukrosa, kemudian menganalisis perubahan kentang baik kuantitatif maupun kualitatif, dan menyimpulkan perubahan kentang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Selanjutnya, alat dan bahan. Nah, untuk alat dan bahan yang diperlukan yaitu untuk alatnya, kita membutuhkan 8 buah gelas, kemudian penggaris, kemudian sendok, pisau, dan gelas ukur. Namun apabila tidak ada gelas ukur, kita bisa menggunakan botol yang berukuran 100 ml. Nah, kemudian untuk bahan yang diperlukan yaitu yang pertama ada kentang yang sudah dikukus, kemudian ada gula secukupnya, kemudian ada kentang yang belum matang atau kentang mentah, dan kemudian ada air secukupnya, juga ada tisu. Kemudian kita lanjut ke langkah-langkah pembuatan. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita harus mengupas kentang terlebih dahulu. Kupas kentang yang sudah dikukus, begitu juga kupas kentang yang belum matang. Nah, kemudian setelah kita mengupas kentang yang sudah dikukus dan kentang yang belum matang, kita harus memotong-motongnya menjadi ukuran dadu seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk mengukurnya. Kita mengukur salah satu kentang menggunakan mistar, yaitu panjang kentang memiliki panjang 1,5 cm. Jangan lupa untuk ditulis untuk nanti sebagai penghitungan. Kemudian masuk ke proses pembuatan larutan sukrosa. Proses pembentukan larutan sukrosa dengan konsentrasi 10% yaitu dengan menambahkan 10 gram gula pasir dan 100 ml air. Begitu juga dengan konsentrasi 20% dan 30%. Menambahkan 20 gram gula pasir dan 100 ml air, juga 30 gram gula pasir dan 100 ml air. Di sini saya menggunakan takaran 10 gram itu sebanyak 1 sendok makan kurang. Kemudian campur hingga homogen. Nah, setelah kita membuat larutan sukrosa sebanyak 10%, 20%, 30%, dan air biasa, kita berikan label di setiap gelas yang ada. Kemudian setelah itu, kita masukkan kentang sebanyak 3 buah di masing-masing gelas. Untuk pengurutannya, kita berikan kentang yang sudah dikukus pada gelas yang berada di belakang. Sebanyak 3 buah. Dan sebanyak 3 buah. Kemudian, setelah meletakkan kentang yang sudah dikukus ini ke dalam barisan gelas yang belakang, kita masukkan kentang yang belum matang ke gelas yang depan. Sebanyak 3 buah, juga 3 buah, dan 3 buah. Setelah memasukkan semua kentang ke dalam gelas yang ada, kita tinggal menunggu selama 30 menit dan 60 menit untuk mengetahui perubahan kentang tersebut. Jangan lupa, seperti yang sudah saya lakukan di awal, saya mencatat kentang ukuran kentang sebelum dimasukkan ke dalam larutan sukrosa. Kemudian nanti setelah 30 menit kita akan mendata lagi
ukuran kentang setelah 30 menit dan ukuran kentang setelah 60 menit. Nah, setelah melakukan beberapa langkah-langkah yang tadi, sampailah sekarang kita kepada tahap hasil dan pembahasan. Ini dia hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pada tabel 1.1 yaitu mengenai kentang mentah. Pada larutan sukrosa 10%, ukuran awal kentang atau volume kentang adalah 1,82 cm kepada ketiga kentang. Kemudian setelah 30 menit keadaannya mulai menyusut, diukur secara kualitatif. Dan kemudian setelah 60 menit, ukuran volume kentang menjadi 1,68 cm untuk kentang 1 dan kentang kedua. Untuk kentang ketiga, ukurannya menjadi 1,69 cm. Kemudian pada larutan sukrosa 20%, ukuran awal kentang pada ketiga-tiganya adalah 1,37 cm. Dan setelah 30 menit keadaannya kembali menyusut. Dan setelah 60 menit ukuran volume kentang menjadi 1,17 cm kepada ketiga kentang. Lalu pada sukrosa 30%. Sukrosa 30%, ukuran volume kentang awalnya yaitu 1,19 cm pada ketiga kentang, kemudian menyusut setelah 30 menit. Lalu setelah 60 menit, ukuran kentang semakin menyusut. Ukurannya menjadi 0,75 cm untuk setiap kentang. Nah, kemudian pada larutan air biasa memiliki volume 1,83 cm kepada ketiga kentang. Pada menit ke-30, kentang agak membesar dan mengembang. Hingga akhirnya pada menit ke-60, kentang 1 mencapai ukuran 2,14 cm, kentang kedua mencapai 2,15 cm, dan kentang ketiga mencapai 2,14 cm. Nah, di sini juga terdapat tabel perubahan dan rata-ratanya. Dapat disimak baik-baik ya. Kemudian pada tabel 1.2 yaitu tabel hasil kentang kukus. Pada tabel hasil kentang kukus yang pertama yaitu pada larutan sukrosa 10%, volume awal kentang yaitu 1,82 cm kepada ketiga kentang. Setelah 30 menit, kentang mulai menyusut. Lalu sesudah 60 menit, ukuran kentang kembali menyusut menjadi 1,54 cm kepada ketiga kentang. Lalu pada ukuran sukrosa 20%, ukuran kentang berawal dari 1,37 cm, kemudian pada menit ke-30 menyusut, dan setelah 60 menit kembali menyusut menjadi 1,20 cm. Kemudian pada larutan sukrosa dengan konsentrasi 30%, ukuran volume kentang awalnya adalah 1,19 cm pada setiap kentang. Hingga pada 30 menit, ukuran kentang kembali menciut atau menyusut. Lalu setelah 60 menit, ukuran kentang menjadi 1,08 cm. Kemudian yang terakhir adalah larutan air biasa. Volume kentang awalnya adalah 1,83 cm pada keseluruhan kentang. Kemudian setelah 30 menit, kentang mulai mengembang atau membesar. Dan setelah menit ke-60, kentang mencapai ukuran 2,16 cm pada kentang pertama dan kentang kedua, dan 2,15 cm pada kentang ketiga. Kemudian bisa dilihat juga ya perubahan dan rata-rata masing-masing kentang pada setiap larutannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk pembahasan langkah-langkah dan alat bahan mengenai praktikum osmosis kali ini. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi konsentrasi zat pelarut, maka kualitas kentang baik itu yang dikukus ataupun yang mentah, maka dia akan menyusut atau lebih kecil. Begitupun sebaliknya, apabila semakin rendah konsentrasi zat pelarut itu, maka kentang akan semakin lebih besar atau mengembang.
Mungkin cukup itu aja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.